Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ada sesuatu yang tersembunyi, tapi sebenarnya ada di depan mata kita? Sebuah dunia penuh simbol rahasia dan perkumpulan misterius yang terus-terusan bikin kita penasaran. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Coba dipikirin, simbol dan gestur itu kan selalu berubah ya. Maknanya itu nggak kaku, tergantung waktu dan budaya. Apa yang di tahun 60-an jadi tanda perdamaian, di tahun 90-an malah jadi salamnya anak rock. Ini nunjukin betapa cairnya makna sebuah lambang kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana kalau di antara lautan simbol yang kita lihat tiap hari, ada beberapa yang bukan kebetulan? Gimana kalau itu emang sengaja ditaruh di sana oleh sebuah kelompok rahasia dengan pesan yang tersembunyi? Oke, dari sini ayo kita masuk ke dunia simbolisme yang sering banget dikaitin sama Illuminati. Ada banyak banget icon yang sering dituding sebagai bukti dari sebuah agenda tersembunyi. Nah, ini dia dua jagoannya. Burung hantu Minerva dan si mata maha melihat, atau yang lebih kita kenal sebagai All-Seeing Eye. Dua simbol ini sering banget disebut sebagai bukti adanya komplotan rahasia global. Dan contoh yang paling terkenal udah pasti, uang kertas $1 Amerika. Sekarang, waktunya kita bedah barang bukti paling legendaris dalam teori ini. Segel agung Amerika Serikat yang ada di uang kertas $1 itu. Klaimnya jelas banget, simbol-simbol di uang dolar, terutama si mata di puncak piramida, dianggap sebagai bukti nyata kalau ada perkumpulan rahasia yang lagi ngendaliin dunia dari balik tirai. Tapi, apa kata sejarah? Ternyata kalau kita cek ke Arsip Nasional Amerika, artinya jauh banget dari konspirasi. Mata di atas itu lambang pengawasan Tuhan terhadap negara yang baru lahir. Piramida dengan 13 tingkatnya itu melambangkan 13 koloni pertama Amerika. Terus frasa Latinnya, itu artinya tata zaman baru. Ya, semacam penanda dimulainya era baru buat Amerika Serikat. Sesimpel itu. Nah, lini masanya ini yang paling penting nih. Perhatiin ya, desain segel agung ini udah diadopsi dari tahun 1782. Itu jauh sebelum kelompok Freemason secara luas menggunakan simbol piramida dan mata. Terus kenapa baru muncul di uang dolar tahun 1935? Nah, itu murni keputusan politik Presiden Roosevelt buat promosiin program New Deal-nya. Sama sekali nggak ada hubungannya sama perkumpulan rahasia manapun. Oke, jadi kalau simbol di dolar itu udah jelas penjelasannya, terus semua cerita soal Illuminati ini datangnya dari mana dong? Nah, buat jawab itu, kita harus mundur jauh ke abad ke-18, buat nyari tahu siapa sih kelompok ini sebenarnya. Dan, wow, perbedaannya antara mitos sama kenyataan tuh bener-bener kayak langit dan bumi. Di satu sisi, kita dengar cerita soal komplotan super rahasia yang ngatur dunia. Tapi di sisi lain, faktanya Illuminati yang asli itu cuma perkumpulan kecil di Bavaria, Jerman. Tujuannya? Buat nyebarin ide-ide pencerahan, kayak pentingnya akal sehat dan kebebasan berpikir. Umurnya juga pendek banget, cuma sekitar 10 tahun sebelum akhirnya dilarang dan dibubarin. Jadi dari mana mitos modern ini muncul? Jawabannya dari tahun 1790-an. Ternyata, ini tuh alat politik yang dipakai buat mendiskreditkan revolusi Prancis yang waktu itu bikin geger banyak pihak. Logikanya gini, nyalain sebuah kelompok rahasia, itu kan jauh lebih gampang daripada coba ngertiin kompleksnya sebuah revolusi. Buat kaum konservatif Inggris waktu itu, ini cara paling gampang buat bilang, revolusi Prancis itu bukan kemauan rakyat, tapi hasil konspirasi jahat. Ini ngebantu mereka buat nolak ide-ide radikal dan ngecap musuh politik mereka sebagai penjahat. Nah, sekarang kita geser sedikit. Dari yang tadinya nanya apa dan siapa, sekarang kita tanya mengapa. Kenapa sih otak kita tuh suka banget sama teori-teori beginian? Salah satu kuncinya itu namanya apophenia. Gampangnya, ini tuh kecenderungan otak kita buat nyari pola di mana-mana, bahkan di hal-hal yang acak sekalipun. Kayak lihat bentuk hewan di awan, atau dengar pesan aneh kalau lagu diputar kebalik. Nah, otak kita emang begitu cara kerjanya. Jadi gampang banget buat kita ngehubung-hubungin simbol yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya. Terus, kalau kita udah mulai percaya sama satu pola, ada lagi yang namanya bias konfirmasi yang beraksi. Ini nih yang bikin kita makin yakin. Otak kita bakal otomatis nyari semua bukti yang dukung apa yang kita percaya. Dan di saat yang sama, kita bakal mengabaikan semua hal yang bertentangan. Jadi prosesnya tuh kira-kira begini. Ada kejadian besar yang bikin dunia kerasa kacau. Otak kita otomatis mikir, kejadian besar pasti penyebabnya besar juga. Terus apophenia mulai beraksi. Kita nyambung-nyambungin titik-titik acak. Dan terakhir, bias konfirmasi ngunci semua itu jadi cerita yang kita anggap benar. Kelihatannya meyakinkan banget, padahal fondasinya, ya gitu deh. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan dari sejarah ke psikologi, apa nih kesimpulannya? Yuk kita rangkum poin-poin utamanya biar jelas. Intinya gini, teori Illuminati yang populer itu mitos, bukan fakta sejarah abad ke-18.
Simbol-simbol di uang dolar punya arti resmi yang jelas hubungannya sama pendirian Amerika. Cerita konspirasinya sendiri lahir dari propaganda politik. Dan kenapa kita suka percaya? Ya karena otak kita emang dirancang buat nyari pola di segala hal. Pada akhirnya simbol itu ya cuma gambarkan, kekuatan sesungguhnya itu datang dari makna yang kita kasih ke simbol itu. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kalian renungin, di tengah lautan informasi ini, pola-pola apa sih yang lagi kalian lihat? Dan yang lebih penting, kenapa kalian lihat pola itu?